Qala ta'ala, dan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tobat, kepada orang yang tobat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini ayat-ayat Allah memberikan harapan kepada manusia-manusia yang selama ini banyak melanggar hukum Allah, agar jangan ragu-ragu, jangan sedikit pun ada dalam hati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, aznaba abdun dzamba faqala Allahumma ighfirli dzambi, faqala Allah ta'ala aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Berbuat dosa seorang hamba, lalu hamba itu berkata, Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, ucapan Allahumma ighfirli dzambi, ampuni dosaku, itu ucapan seperti itu bermanfaat apabila satu menyesali, yang kedua menjauhkan diri dari kemaksiatan itu, melepaskan diri dari kemaksiatan itu, yang ketiga niat tidak akan mengulang lagi. Nah, bila tiga hal itu ada, maka ucapan Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, itu ucapan yang bermanfaat, yang diterima oleh Allah. Nah, selama kita belum bisa berpisah dengan dosa, belum menjauhkan diri dari dosa, ucapan Allahumma ighfirli itu disebut dengan istighfarul kadzabin, itu istighfar orang-orang yang pendusta. Nah, kita masih bergelimang dengan dosa, masih berada di tempat-tempat dosa. Di situ kita minta ampun kepada Allah, itu minta ampun orang yang bohong. Ini ucapan Allahumma ighfirli dzambi tidak ada manfaat baginya. Jadi Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku, itu setelah melakukan tiga hal. Sesali dosa yang diperbuat, nah, jauhkan diri, lepaskan diri dari dosa itu. Kita yang kuat tidak akan mengulang lagi. Ucapkan Allahumma ighfirli dzambi, nah itu bermanfaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, misalnya umpamanya laki-laki memakai pakaian yang diharamkan Allah, laki-laki memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Nah, kan laki-laki haram memakai emas contohnya. Nah, begalang emas orang nih, laki-laki ini begalang emas, maka kalung emas, bebunil sebelah emas. Nah, di saat yang demikian si laki-laki ini berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Nah, ungkapan itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Sebab karena dia ucapkan itu keadaannya bergelimang dengan kemaksiatan. Nah, lepaskan gelang emas, cincin emas, kalung emas, bunil emas, lepaskan semua, sesali, nah hanyar Allahumma ighfirli, nah itu akan bermanfaat, akan berguna. Para muhibbin rahimakumullah, seorang hamba berbuat dosa lalu dia mengucapkan Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Allah menjawab, Allah berfirman, aznaba abdi, hambaku telah berbuat dosa. Hambaku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui bahwa dia ada punya Tuhan yang mengampuni dosa dan yang bisa menyiksa dengan dosa. Itu adalah ungkapan Allah. Kalau seorang hamba yang berbuat dosa,
kemudian menyesali dosa itu, lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ujar Tuhan, nah ini hambakunya berbuat dosa. Inya tahu bahwa ada Tuhannya yang mengampuni dosa dan yang menyiksa, yang bisa menyiksa dengan dosa itu. Artinya ini hamba sudah diampuni oleh Allah. Summa ada fa'aznaba, kemudian dia berbuat dosa lagi, berbuat dosa. Hanya habis subuh tadi, ada sampai jam 10 dan berbuat dosa pula. Hamba tadi berkata lagi, Rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa hamba. Hamba tadi melakukan dosa, ya Allah ini hamba sudah menyesal, hamba kali akan mengulang lagi dosa itu. Allah berkata, Allah berfirman, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Ujar Tuhan, ini orang yang berbuat dosa, dia tahu bahwa Tuhannya itu pengampun dosa. Ini dia tahu bahwa Allah itu pengampun dosa. Diampuni Allah lagi dosanya. Summa ada fa'aznaba, kembali pulang berbuat dosa lagi. Faqala, dia berkata, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba. Allah menjawab, aznaba abdi zaman, babulik pulang jar Tuhan inya, babulik pulang. Tapi dia tahu bahwa dia ada punya Tuhan yang pengampun dosa, aku ampuni lagi dosanya. Sudah berulang-ulang demikian, apa kata Allah? Falyaf'al masya, silahkan kau perbuat apapun yang kamu mau, akan kau ampuni dosamu. Artinya asalkan demikian, Allah akan selalu mengampuni. Berbuat dosa, tobat, diampuni Allah. Buat dosa, tobat, diampuni Allah. Berapa kali sehari? If'al masya, perbuat yang engkau kehendaki, Allah akan mengampuni itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi melanggar hukum Allah kemudian tobat, langgar lagi, tobat lagi, melanggar lagi, tobat, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi tadi kita ingat bahwa ungkapan Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa, nah itu berguna asalkan dilalui dengan 3 syarat tadi dulu. Sesali. Nah, lalu jauhkan diri dari maksiat itu, bercita-cita kada mau ulang lagi. Nah, hanyar Allahumma ghfirli. Memang demikian, menyesal melakukan dosa, tapi 1 jam kemudian berubah lagi hatinya, kepingin lagi dengan dosa. Nah, kan hati ini kalbun bulak balik, artinya jam ini istiqamah, jam berikutnya bisa berubah. Nah, perbuat demikian, Allah akan suka kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab. Innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab, sesungguhnya Allah mencintai tiap-tiap orang yang sering berbuat dosa dan sering tobat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita dalam keadaan yang mana kita tidak bisa saat itu memutuskan diri dari maksiat, kan Allahumma ghfirli tadi akan bermanfaat
menghapus dosa kalau menyesal, kalau berhenti dan bercita-cita. Nah sekarang orang ini dalam satu keadaan yang tidak bisa langsung memisahkan diri dari maksiat. Contohnya orang yang melakukan riba. Orang ini pinjam duit riba sekian, lunas setahun. Nah, minjam duit 10 juta dengan sekian kena bunga-bunganya, setahun lunas. Nah, dapat duit 10 juta, dibelanjakan itu ini habis. Mendengar ilmu bahwa riba itu dosa besar. Riba itu membawa mati, dicabut iman. Riba itu orang yang berperang dengan Allah. Lalu hatinya tergetar mendengar itu. Nah, menyesal riba itu dia lakukan, menyesal. Tapi kadang mungkin saat itu dia keluar dari riba. Ini setahun hutangin, duitnya sudah habis. Duitnya nukar sepeda motor, nukar kabun, nukar itu macam-macam. Duitnya sudah pakai kemana-mana. Nah, apabila demikian halnya, dia kada bisa langsung berhenti untuk satu dosa itu, maka usahakanlah, azamlah kita yang kuat di dalam hati untuk secepatnya menyelesaikan masalah riba itu yang ada padanya. Nah itu sudah masuk. Nah, niat demikian sudah masuk, dihukumkan sudah bahwa dia berpisah dari maksiat. Kan kalau kita memakai misalnya gelang emas laki-laki itu mudah. Begitu kita mendengar itu haram, kita menyesal, ambil gelang emasnya, jual atau buat di lemari, selesai. Nah kalau urusan riba ini, nah ini sulit. Kada bisa kita langsung jam itu menyelesaikan. Apalagi hari Ahad bank kada buka misalnya. Kayak apa hendak tobat? Nah, azam kita yang kuat bahwa aku setelah ini akan menyelesaikan riba dengan siapa juga pun. Nah, apabila itu kuat, benar-benar kuat dan Allah mengetahui kejujuran hati kita, apakah bujur-bujur kuat, nah itu akan bermanfaat. Walaupun secara fisik dia belum keluar dari kemaksiatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah demikian berlaku untuk seluruh maksiat yang mana kita belum bisa lepas pada saat itu. Kita yang kuat di dalam hati bahwa bila mana sudah dia bisa keluar dari maksiat, dia akan secepatnya keluar daripada maksiat ini. Itu sudah menunjukkan tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut diri daripada kemaksiatan itu. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa kama takhazta dzamba wal 'auda ilaihi hirfatan fattakhidit taubata wal 'audata ilaiha hirfatan. Sebagaimana engkau menjadikan dosa dan kembali kepada dosa itu sebagai pekerjaan, sebagaimana engkau menjadikan dosa dan kembali kepada dosa sebagai pekerjaan, jam 8 berbuat dosa, jam 9 berbuat dosa, jam 10 berbuat dosa lagi, jadi pekerjaan dosa. Fattakhidit taubata wal 'audata ilaiha hirfatan, maka jadikanlah tobat dan kembali kepada tobat sebagai pekerjaan pula. Artinya kalau kita pekerjaan suka berbuat dosa, imbangi dengan pekerjaan suka berbuat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah, berbuat dosa lagi, tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi. Nah itu Allah suka dengan perilaku yang demikian. Yang Allah tidak suka orang yang melakukan dosa tapi tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Suka berbuat dosa tapi tidak suka tobat kepada Allah. Nah,
Para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian nampak kepada kita tentang nama Allah At-Tawwab yang maha menerima tobat. Nampaklah nama Allah Al-Ghaffar yang maha pengampun, Al-Ghafur yang maha pengampun. Itu dengan demikian.